Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Masalah apa itu? Larangan untuk melarang tetangga meletakkan kayu atau menanam kayu di dinding. Kita sudah tahu gambarannya dan batasan-batasannya. Al-ula, faedah pertama, an-nahyu an man iljar ayyadha khasyabatan ala jidari jarih. Larangan untuk kita menghalangi tetangga yang ingin meletakkan sepotong kayu, khosyabatan, pakai tak marbutoh, yaitu apa? Sepotong kayu. Jadi jangan ini 1000 kayu ditancapkan semua ke rumah kita, jadi landak rumah kita, kacau nanti. Tapi apa? Cukup satu potong aja. Biasanya nggak perlu lah banyak-banyak. Kenapa harus dinding kita yang dihantam sama dia? Tapi biasanya cukup sepotong aja ketika diperlukan. Ala jidari jarih, ke dinding tetangganya. Idza lam yakun alaihi dararun min wad'iha, apabila tetangganya tidak tertimpa bahaya atau kerugian disebabkan minyamin sababiyah, disebabkan karena kayu tadi diletakkan di situ. Wa kana fil jar hajatun ila dzalik, dan memang tetangga yang punya kayu itu dia punya hajat untuk menancapkan kayunya itu. Dan tak boleh dikiaskan. Lalu apa? Kita main panah, tetangga kita dindingnya yang kita tembaki panah, nggak boleh. Hajat boleh, carilah pakai di pokok atau mungkin kertas yang keras ditembak dengan panah. Jangan dinding tetangga yang jadi mangsa. Asaniyah, yang kedua, quyida wat'ul khasyabi bi adamid dharar ala sahibil jidar. Jadi hadis ini walaupun dia lafadznya mutlak tapi diikat. Peletakan kayunya tadi diikat dengan apa? Syarat tidak menimbulkan bahaya ke pemilik dinding itu. Kalau kita sudah tahu ini sudah turun-temurun, sudah apa? 7 turunan, dindingnya sudah sangat lemah, kita hantam sekali mungkin runtuh, ya jangan. Jadi tengok mungkin apa? Kalau dindingnya kuat dan sesuai tak mengapa. Kalau tak kuat jangan, nanti kasihan malah rumahnya rubuh atau apa. Bihajati sahibil khosyab wa bihajat, dan memang apa? Pemilik kayunya memerlukan itu. Kalau sekedar main-main tak boleh tentunya. Li'anna tasarrufa fi malil ghair mamnu illa biidnih. Karena ma'ruf dalam dalil-dalil yang banyak, yaitu apa? Berbuat sesuatu pada harta orang lain itu terlarang kecuali dengan seizin dia. Jelas dinding tetangga itu milik tetangga. Gimana kita sewenang-wenang tahu-tahu menancapkan ini, menancapkan itu atau apa? Tak boleh, harus dengan seizin dia. Berarti memang hadis ini walaupun bersifat mutlak tapi telah diikat dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis yang lain dan bahkan dengan Quran. Fala yajuzu illa lihajati man alaihi lahul haq. Maka tidak boleh itu dilakukan kecuali karena suatu keperluan yang dimiliki oleh orang yang punya hak yang wajib ditunaikan oleh tetangganya itu. Wahwal jar, yaitu memang tetangga punya hak lebih. Adapun yang bukan tetangga, mungkin orang dari kampung lain, jelas secara umum dia bukan tetangga. Tetangga itu biasanya masih satu kampung biasanya. Ini biasanya. Kama annahu la yudha'u ma'a tadarrurih. Sebagaimana tidak boleh kayu itu diletakkan dalam keadaan ini akan menimbulkan bahaya. Li'anna ad-darar la yuzalu bid-darar. Karena yang namanya kerugian itu tidak boleh dihilangkan dengan kerugian pula. Apa gunanya kita menghilangkan kerugian diri sendiri kalau apa? Orang lain ikut terkena kerugian. Sebagaimana yaitu apa? Boleh kita melakukan sesuatu yang haram ketika darurah, tapi tak boleh darurah ini doror juga. Tak boleh darurah itu dihilangkan sambil mendorurahkan orang lain. Bilang ke temannya, "Afwan, saya sudah lama tak makan nih. Baik, Anda mau apa? Saya mau makan diri Anda lah." Nggak boleh. Demi menghilangkan darurah diri sendiri, tapi orang lain terkena doror, tak boleh juga. Sebagaimana orang lain nanti akan menjawab sama, "Kalau Anda makan saya mati. Jadi untuk menghilangkan itu saya bunuh Anda," misalkan. Tak boleh macam itu. Satu sama lain harus saling melindungi, yaitu saling apa? Tidak mendolimi pihak yang lain. Sebagaimana Anda tidak ingin terkena darurah, Anda juga jangan menimpakan darurah pada saya, tapi kita sama-sama cari yang lain istilahnya.
yang tidak terkena doror. Yang ketiga, halin nahyu ala wajhi tahrim awil karohah. Apakah larangan tadi, larangan untuk menghalangi tetangga tadi, ini sampai tingkat haram atau makruh? Ya'ti bayanu dzalika insyaallah, akan datang penjelasan tentang itu insyaallah. Yang keempat, fahima Abu Hurairah radhiyallahu anhu annal jar mutahattimun alaihi badlu dzalika lil jarih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memahami bahwasanya tetangga itu wajib untuk memberikan yang diminta tadi kepada tetangganya. Ketika tetangganya memerlukan dinding untuk ditancapi tadi, dipasangi, maka apa? Berikan dindingnya. Berikan maksudnya diizinkan sesuai kadarnya. Baik. Walidzalika fa innahu istankara alaihim i'radhum an hadhihi sunnah. Maka dari itu Abu Hurairah radhiyallahu an, jelas beliau imam, beliau Syekhul Islam. Tapi sahabat biasanya enggak dijuluki syekh atau imam atau yang semacam itu. Sahabat derajatnya sudah paling tinggi sudah untuk setelah Nabi Muhammad. Baik, Abu Hurairah sangat mengingkari para muridnya tatkala mereka berpaling dari sunnah ini, wa tahaddadahum bil akhdhi biha, dan beliau mengancam mereka agar tetap mengambil hadis tadi. Kalau tidak mau maka akan dibalingkan ke mereka. Baik, al-khamisah, yang kelima, hadza min huquqil jar, ini termasuk dari hak tetangga, alladzi haddas syari'u ala birri, yang mana pembuat syariat, kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi ya, penyampai syariat, mendorong kita untuk melaksanakannya. Birri yaitu melaksanakan, memberikan. Wal ihsani ilaih, dan berbuat baik kepadanya. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.